Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak hadirin jamaah salat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita sirah sahabat, betul masih sahabat Abu Bakar pada kisah penumpasan gerakan nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Kemarin kita sampai di ucapan Rasulullah SAW yang kemudian dimanfaatkan oleh Musailamah untuk dia berkampanye kepada kaumnya bahwasanya dia adalah juga seorang nabi seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Rasul mengatakan kepada kaumnya, kalau memang dia menjaga kendaraan-kendaraan kalian, ya berarti dia orang yang amanah, orang yang baik. Nah, ucapan Rasul ini kemudian dimanfaatkan oleh Musailamah, bahwasanya dia orang yang baik, orang yang jujur. Maka setelah itu suku Hanifah ini kemudian kembali. Dan saat bertemu dengan Musailamah yang berada di luar, kemudian mereka bertanya, kenapa engkau tidak mau masuk Islam? Kenapa engkau tidak mau bertemu dengan Rasulullah lalu masuk Islam? Maka kata Musailamah, in ja'ala li Muhammad al-amra min ba'dihi tabi'tuhu. Kata Musailamah ketika ditanya kenapa dia enggak ikut bersyahadat, enggak ikut masuk Islam bersama mereka kaumnya tadi. Maka kata Musailamah, kalau Muhammad memberikan janji mengangkat saya sebagai penggantinya sesudah dia wafat, baru saya akan masuk Islam. Kalau Muhammad berjanji akan menyerahkan kenabiannya, menyerahkan kekuasaannya kepada saya setelah dia wafat, baru saya mau jadi pengikut Muhammad. Itu kata Musailamah. Jadi dia memang dari awal sudah berambisi ingin menjadi seorang nabi. Maka ketika ditanya oleh kaumnya seperti itu, jawabnya begitu. Saya mau ikut pengikut Muhammad. Kalau dia janji, saya bakal diangkat sebagai penggantinya sesudah dia wafat. Nah, ternyata omongan Musailamah ini didengar oleh Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya kemudian Rasulullah langsung menemui Musailamah di hadapan kaumnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau sa'altani hadhil qit'ah." Ya, sambil Rasulullah membawa sebatang. Ya, sebatang kecil patahan pelepah kurma. Rasulullah mengatakan, "Kalau seandainya engkau minta sama saya sebesar ini saja," sambil menunjuk ya, jadi patahan pelepah kurma tadi, kamu minta ini dari saya segini saja, ma'aqaitukaha, maka saya nggak akan berikan, nggak akan saya berikan. Jadi segini aja kamu minta sebatang kayu kayak begini, kamu minta dari saya nggak kasih. Apalagi kenabian, apalagi kekuasaan, apalagi kepemimpinan, saya nggak akan kasih. Maka kemudian kata Rasulullah, sungguh wallahi inni la araka alladhi uritu fihi ma ra'aitu. Demi Allah, aku yakin engkaulah yang saya lihat dalam mimpi saya. Jadi engkaulah yang saya yakin, engkaulah yang saya lihat dalam mimpi saya. Yang kemudian wahada sabit yujibuka anni, dan ini nanti sabit yang akan menjawab pertanyaan.
yang akan menjawab pertanyaanmu, kata Rasul. Kemudian Rasulullah summan sorofa, kemudian beliau langsung pergi. Wa kana Nabi sallallahu qad aro Kuria qabla zalik fil manam. Jadi ternyata Nabi sebelum bertemu dengan Musailamah, beliau pernah bermimpi. Ya, di mana dalam mimpinya annahu utiya bi khazainil ard. Beliau itu diberikan kunci-kunci dunia. Perbendaharaan dunia, kekayaan dunia. Ya, kekayaan di bumi ini, di dunia ini dikasih, diperlihatkan, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian fawaqa'a fi yadahi. Kemudian ada di tangan beliau 2 gelang emas min zahab. Ya. Jadi ada 2 gelang emas. Di dalam mimpinya itu beliau di tangannya ada 2 gelang emas. Kemudian Nabi diwahyukan kepadanya agar meniup gelang emas tadi yang ada di tangan beliau. Lalu kemudian panafakha huma, lalu Nabi pun meniup gelang tersebut. Fazahaba, kemudian gelang itu pun 2 gelang itu pun lenyap. Maka ketika ditanya oleh sahabat, itu maksudnya apa Nabi? Ya nanti kata Nabi akan muncul 2 orang pendusta sesudah saya, yang mana dia akan mengaku sebagai nabi. Yang pertama Al-Aswad Al-Ansi, dan yang kedua adalah Musailamah. Jadi artinya sebelum bertemu dengan Musailamah, sebelum Musailamah memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi dan kemudian di masa Abu Bakar melakukan pemberontakan, ternyata Nabi sudah diperlihatkan tentang siapa itu yang dimaksud dengan 2 gelang emas itu. Salah satunya adalah Musailamah al-Kazzab. Nabi menyebutnya al-Kazzabaini, 2 orang pendusta. Kazzab. Nah, jadi tentang kebohongan Musailamah ini sudah Allah perlihatkan kepada nabinya dalam mimpinya. Jadi Nabi SAW memastikan begitu melihat perilaku Musailamah, maka beliau yakin kamulah orang yang diperlihatkan kepada saya dalam mimpi. Maka kemudian setelah itu suku Hanifah pulang bersama dengan Musailamah, dan begitu sampai kembali ke Bani Hanifah, kemudian Musailamah langsung berkampanye bahwasanya dia juga seorang nabi seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman memang banyak dia karena pintar berbicara, dia punya kedudukan, sehingga banyak juga yang kemudian di awal saja orang yang percaya kepadanya, orang yang mengikutinya. Sampai akhirnya Musailamah memberanikan diri mengirim surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul masih hidup ini. Jadi Musailamah sudah ngirim surat. Kemudian apa isi surat itu? Dibawa oleh 2 orang. Jadi 2 orang yang membawa Ibnu Nuwahah dan Ibnu Asal. Dia orang yang bawa. Nah, apa isi surat Musailamah? Kata Musailamah dalam surat itu, dari Musailamah, utusan Allah kepada Muhammad, utusan Allah. Jadi, semoga keselamatan dicurahkan kepadamu. Amma ba'du. Adapun setelah itu, sesungguhnya aku adalah sekutumu dalam kepemimpinan. Jadi dia menyatakan Nabi Muhammad adalah sekutunya Musailamah dalam kepemimpinan. Kami mendapatkan bagian separuh dari wilayah dan separuh yang lain untuk kaum Quraisy. Jadi dari wilayah-wilayah yang ada, maka Musailamah bilang separuhnya buat saya, separuhnya buat Muhammad. Ya.
yang beliau katakan Quraisy, karena Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Bahkan kata dia apa? Tetapi Quraisy adalah kaum yang melewati batas. Jadi artinya nggak mau membagi kekuasaan, pengen dipegang sendiri. Dalam hal ini Nabi Muhammad nggak mau, tidak mau memberikan kekuasaan kepemimpinan menjadi dua, kepada Musailamah. Maka dia katakan, tetapi Quraisy adalah kaum yang melewati batas, dianggap serakah, tidak mau berbagi kekuasaan. Maka kemudian Rasulullah membalas surat Musailamah. Kata Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bedanya. Surat yang Musailamah nggak ada Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah al-Kadzdzab. Jadi inilah pertama kali Rasulullah memberi gelar kepada Musailamah dengan al-Kadzdzab. Pendustanya pendusta gitu Pak. Jadi apa ya, kadzab itu sifat mubalaghah gitu. Jadi orang udah dusta banget. Orang kalau ngaku Nabi udah dusta banget. Siapapun sesudah Nabi Muhammad, seperti apapun orangnya, kalau dia ngaku Nabi, udah dia pendusta udah. Nggak boleh ada keraguan, udah dia pendusta banget. Makanya disebutnya dengan kadzab. Kalau masih biasa kazib. Kazib, mereka kadzab. Kadzab. Nah, itu artinya sudah sifat ininya. Aslinya begitu. Jadi baru dalam surat ini Nabi kemudian memberikan gelar kepada Musailamah dengan al-Kadzdzab. Keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau orang masih dibilang kadzib, nah itu masih agak mending gitu. Tapi kalau orang sudah bilang kadzab itu, kadzab, anta kadzab, wah itu udah keterlaluan, bohongnya keterlaluan, udah jadi sarapan bohongnya, ya udah jadi makanan tiap hari. Jadi termasuk dajjal kan. Jadi kan Nabi menyebutkan muncul kadzab, dajjal kadzab, gitu, pendusta. Amma ba'du, ada setelah itu, sesungguhnya bumi itu milik Allah, kata Nabi. Diwariskan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dan semua akhirnya milik orang-orang yang bertakwa. Jadi Nabi mengatakan, Innal ardo lillah. Sesungguhnya bumi itu milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadi. Allah wariskan bumi itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi Allah pilih orang yang dikasih mewarisi bumi, itu orang yang Allah pilih. Dan pada akhirnya akibat akhirnya itu kebaikan itu adalah buat orang-orang yang bertakwa. Nah ini surat jawaban Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi? Ya. Sikap yang berbeda antara Musailamah dan Rasulullah. Dalam hal apa? Ketika surat itu dibaca, surat Musailamah dibaca oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah panggil ini dua. Panggil dan tanya dua utusan yang membawa suratnya suratnya Musailamah. Kata Rasulullah, apakah kamu berdua meyakini Musailamah itu juga nabi? Maka kata dua orang ini, ya, kami yakin Musailamah juga nabi. Apa kata Nabi? Kalau saya tidak tahu, ya, utusan itu tidak boleh dibunuh, maka saya bunuh kalian. Nah ini adabnya. Jadi Rasulullah marahnya luar biasa. Tapi bagaimana adab itu dijaga. Ini jelas dua orang ini sudah murtad, mengakui Musailamah sebagai nabi. Tapi Nabi masih memegang adab, di mana salah satu adab di masa itu adalah utusan dari manapun yang membawa surat, utusan dari raja manapun yang bawa surat, kata kepada dua kerajaan, dua pihak yang bermusuhan, itu nggak boleh dibunuh. Maka Nabi mengatakan begitu.
Seandainya saya nggak tahu ya, kalau utusan itu tidak boleh dibunuh, saya bunuh kalian. Padahal marahnya luar biasa nanti. Nah, jadi kita belajar di sini luar biasa dalam keadaan marah, tapi beliau tetap bisa mengendalikan diri. Dan kalau seandainya kalau Nabi bunuh gitu, itu bisa dikatakan sudah memenuhi syarat gitu. Tetapi tadi karena aturannya begitu, kesepakatannya begitu, walaupun tidak tertulis gitu. Jadi yang namanya utusan itu harus dijaga, harus dilindungi, nggak boleh dibunuh. Maka Nabi pun menahan diri untuk membunuh dua orang ini. Sampai akhirnya nanti setelah Musailamah terbunuh, maka salah satu di antara keduanya masuk Islam, bertaubat. Yang satunya tetap sampai dia mati juga dalam keadaan kafir. Nah, ini sikap Nabi terhadap dua utusannya Musailamah. Tapi beda dengan Musailamah. Nabi mengutus membawa surat beliau ini kepada Musailamah, itu sahabat Khubaib. Baik. Maka begitu Musailamah selesai membaca surat dari Nabi yang dibawa oleh sahabat ini, maka Musailamah nanya sama sahabat Khubaib ini, apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah? Kata sahabat ini, iya, aku bersaksi dan aku meyakini. Lalu kemudian Musailamah melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu bersaksi bahwasanya aku juga Nabi? Maka apa kata sahabat ini? Dia pura-pura nggak dengar. Dia bilang, saya nggak dengar. Saya agak ini nih, kuping saya agak ini. Coba ulangi. Dan Musailamah mengucapkan kata-kata yang sama. Lalu kata sahabat ini lagi, saya nggak dengar. Saya nggak dengar. Lalu diulang lagi oleh Musailamah berkali-kali, dan sahabat ini ini memberikan jawaban yang sama, saya nggak dengar. Maka akhirnya Musailamah pun mengikatnya, kemudian dia dimutilasi. Jadi nggak langsung dibunuh, dipotong setiap bagian tubuhnya. Tangannya dipotong, kakinya, kupingnya, semuanya. Sadis sekali nih Musailamah. Jadi sungguh sikap yang sangat berbeda dengan Nabi Muhammad. Muhammad marah, tapi beliau bisa menjaga adab, aturan-aturan yang berlaku saat itu. Walaupun aturan itu bisa dikatakan tidak berasal dari Islam, itu sudah menjadi aturan yang baku. Tapi Nabi Muhammad tetap menjaga. Oh, ini bukan aturan Islam, boleh dibunuh. Namanya jelas ini melanggar. Ada orang mengakui ada Nabi sudah Nabi Muhammad, ya udah bunuh aja, halal. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Sekali lagi itu bukan aturan dalam Islam, bukan berasal dari Islam, tapi Nabi mematuhinya. Beda dengan Musailamah, yang bukan hanya dia mengaku sebagai Nabi, pendusta, tapi dia orang yang zolimnya luar biasa. Sampai akhirnya sahabat Khubaib ini pun syahid, karena tadi dibunuh dengan cara dimutilasi. Rasulullah mendengar kabar tentang ini, Rasulullah marah. Tapi ketika itu Rasulullah tidak langsung bertindak. Kenapa? Karena ada hal yang Rasulullah melihat lebih penting, lebih darurat untuk dilakukan. Yaitu saat itu Rasulullah menjelang jatuh sakit. Di mana Rasulullah dalam bahasan kita Sirah Nabawiyah, ketika itu Nabi mengirim pasukan tentara yang dipimpin oleh sahabat Usamah bin Zaid untuk menghadapi pasukan Romawi. Nabi konsentrasinya ke situ. Ini lebih penting. Udah, pasukan kirim ke sana saja menghadapi bangsa Romawi. Walaupun kemudian pasukan ini tidak melanjutkan perjalanan setelah mendengar Nabi jatuh sakit dan meninggal dunia. Baru di masa Abu Bakar dilanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi ini. Ditambah lagi tadi, tidak lama mengirim pasukan, Nabi jatuh sakit sampai beliau wafat. Maka Nabi belum mengambil tindakan apapun kepada Musailamah. Tapi ketika itu Nabi mengirim
dai beliau, yaitu Ar-Rajal bin Unfuah. Nabi masih berpikir tidak terlalu jauh Musailamah akan bertindak memberontak gitu. Ya mungkin ini penyimpangan sesaat lah. Ini kayaknya harus dinasehati saja gitu. Maka Nabi tidak mengirimkan pasukan, lebih konsentrasi di yang lain. Dan yang kedua, Nabi berpikir ini yang harus diselamatkan juga suku Hanifahnya gitu. Makanya Nabi kirim seorang dai namanya Ar-Rajal bin Unfuah. Nabi tidak kirim pasukan, Nabi hanya mengirim seorang bernama Ar-Rajal bin Unfuah. Yang Nabi melihat secara zahir ini orangnya baik. Ya, ahli ibadah, hafal Quran, hafal hadis. Kirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ar-Rajal bin Unfuah ini. Sampai kemudian dia ke suku Hanifah, tapi sebelum dia bertemu dengan kaum suku Hanifah, dia bertemu dengan Musailamah. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Musailamah, diajak bicara oleh Musailamah. Ada apa gerangan kau kemari? Aku diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan kepada suku Hanifah tentang Islam. Karena memang suku Hanifah baru masuk Islam, jadi belum kuat sekali gitu. Tahun 9 Hijrah datang ke Madinah. Nah, kejadian ini tahun 10. Kemudian lalu Musailamah memberikan tawaran kepada Ar-Rajal. Kalau begitu, kalau kamu mau menyampaikan kepada suku Hanifah bahwasanya aku juga nabi seperti Muhammad, maka engkau akan aku angkat sebagai wakilku, sebagai wakil pemimpin, sebagai wakil nabi. Jadi Musailamah bikin aturan nabi ada wakilnya. Bukan hanya itu, saya kasih kamu kedudukan, kekayaan, harta yang melimpah. Ya goyang juga Ar-Rajal. Walaupun tadi asalnya alim, ahli ibadah. Begitu ada tawaran kayak begitu, goyang juga Ar-Rajal. Luar biasa fitnah dunia itu. Fitnah dunianya sangat luar biasa. Benarlah kata Nabi, yang aku takutkan bukan kemiskinan dari kalian, tapi yang aku takutkan ketika pintu-pintu dunia ini dibukakan buat kalian. Dan itu terbukti. Salah satu contohnya Ar-Rajal. Datang ke suku Hanifah sebagai utusan Nabi, nggak main-main. Utusannya Nabi Muhammad, dai-nya Nabi Muhammad, untuk mendakwakan kepada suku Hanifah, menjaga akidah, keyakinan yang benar suku Hanifah, untuk tetap istiqomah dalam Islam. Ya. Tapi ternyata kegoyahan itu justru dimulai dari dirinya. Maka setelah itu sepakat. Akhirnya Ar-Rajal pun mengumpulkan suku Hanifah. Suku Hanifah itu berharap banget gitu. Memang sedang menunggu-nunggu utusan Nabi, utusan dari Madinah gitu. Karena mereka pengen belajar tentang Islam lebih dalam lagi. Maka begitu sudah berkumpul, wahai Ar-Rajal, apa yang engkau bawa dari Rasulullah? Apa yang ingin kau sampaikan dari Rasulullah? Maka kemudian Ar-Rajal ketika itu mengatakan dengan yakinnya, aku sampaikan kepada kalian, di mana Rasulullah menyampaikan bahwasanya Musailamah juga nabi seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu suku Hanifah pun murtad. Ada kurang lebih 40.000 orang murtad. 40.000 orang murtad. Jadi bahkan kata sahabat Abu Hurairah, justru fitnah besarnya bukan di Musailamah, tapi fitnah besarnya di Ar-Rajal. Gitu. Karena dari Sa'id bin Umar, diriwayatkan dari Tulaihah dan Ikrimah dari Abu Hurairah, dia berkata, suatu hari aku duduk di sisi Rasulullah SAW bersama sekelompok orang, sekelompok sahabat. Di tengah kami hadir Ar-Rajal bin Unfuah. Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Ya, Nabi sudah bersabda demikian.
Tapi Nabi tidak menyebutkan orangnya. Jadi di antara sekumpulan sahabat yang sedang berkumpul ada Abu Hurairah, ada Ar-Rajal dan sahabat-sahabat yang lain, Nabi bersabda demikian. Sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Kemudian aku Abu Hurairah perhatikan setelah itu bahwa seluruh yang dulu hadir telah wafat. Yang ngumpul-ngumpul saat Nabi bersabda seperti itu, sepeninggal Nabi semuanya sudah wafat. Dan yang tinggal hanya aku dan Ar-Rajal. Aku sangat takut menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi tersebut. Hingga akhir hayat. Akhirnya Ar-Rajal keluar mengikuti Musailamah dan membenarkan kenabiannya. Jadi tadinya Abu Hurairah khawatir yang dimaksud sabda Nabi itu adalah beliau. Tapi begitu Musailamah berpihak pada Musailamah, tenanglah dirinya. Ternyata yang dimaksud dengan sabda Nabi adalah Ar-Rajal. Karena Nabi tidak sedikit pun menyebutkan siapa orang yang dimaksud. Bahkan tadi setelah Nabi bersabda demikian, justru Nabi mengutus Ar-Rajal kepada suku Hanifah sebagai dai beliau. Jadi Nabi tidak memberikan, tidak menyebut, tidak ngasih inisial namanya siapa, enggak. Pokoknya Nabi bilang begitu. Ya. Maka kata Abu Hurairah lagi, sesungguhnya fitnah Ar-Rajal lebih besar daripada fitnah yang ditimbulkan oleh Musailamah. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dari gurunya, dari Abu Hurairah. Jadi kalau nabi-nabi yang lain, ya Al-Aswad, ya Sajjah, dan beberapa nabi yang lain selain Musailamah yang ngaku sebagai nabi, itu nggak ada dukungan dari sahabat. Nggak ada statement dari yang tadinya orang bersama Nabi, ya. Bersama dengan Nabi, kemudian kata, ini Nabi loh. Al-Aswad Nabi, Sajjah Nabi, nggak ada. Cuman Musailamah yang dapat dukungan statement dari seseorang yang pernah dekat dengan Nabi. Gitu. Makanya fitnahnya lebih besar. Dan kekuatan Musailamah juga kuat akhirnya. Karena apa? Ada Ar-Rajal. Orang tahu siapa Ar-Rajal. Suku Hanifah tahu, wah ini Ar-Rajal ini. Orang yang soleh, ahli ibadah, alim, dekat dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Gitu. Makanya orang percaya. Begitu Ar-Rajal mengatakan demikian. Dan tidak ada keraguan sedikit pun dari suku Hanifah yang kemudian akhirnya semua mengimani bahwasanya Musailamah itu adalah Nabi. Makanya fitnahnya besarnya justru di Ar-Rajal. Maka wajarlah kalau pernah Nabi tadi bersabda, ada seseorang yang gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud di neraka. Jadi gigi gerahamnya saja melebihi gunung Uhud. Kenapa? Wajar juga. 40.000 orang masuk murtad. 40.000 orang murtad. 40.000 orang murtad. Gara-gara Ar-Rajal. Jadi inilah bisa jadi inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi itu, hadis yang keempat kan gitu. Di mana Nabi bersabda, "Wallahi la ilaha illa ghairah." Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayusbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayusbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kata Nabi, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga. Dia jadi orang yang taat, dia sholat, dia puasa, ketaatan-ketaatan semua dilakukan. Karena ketaatan yang dia lakukan selama hidupnya gitu. Solehnya luar biasa. Sehingga seolah jarak antara dia dengan surga itu hanya satu hasta. Hanya satu hasta. Dekat banget. Tinggal melangkah saja masuk surga dia. Tapi kata Nabi, fayusbiku alaihil kitab. Tapi catatan dirinya mendahului dirinya. Takdirnya mendahului.
Sehingga fayak malu bi amali ahlin nar. Di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha. Lalu masuklah dia ke dalam. Begitu juga sebaliknya kata Nabi, sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, maksiatnya luar biasa, hidupnya diisi dengan kemaksiatan, sampai jarak dia dengan surga hanya 1 hasta. Tapi catatannya dulu itu mendahulinya, bahwasanya dia bakal masuk surga. Maka akhirnya di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga dia masuk ke dalam surga. Nah, itu Nabi bilang begitu. Jelas sekali dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang keempat begitu. Jadi tentang, kalau di antara judul tentang hadisnya takdir dan amal, atau amal dan takdir. Nah, itu kalau kita baca. Ya ini walaupun kemudian tentang ujung hadis ini para ulama beda pendapat tentang maknanya. Ada yang mengatakan oh ini tidak berlaku umum, ini kasuistik gitu. Kasuistik, nggak umum, nggak semuanya orang begitu. Ada yang seperti itu, dan kenyataannya memang banyak. Karena kenyataannya ada orang gitu yang ketika sebelumnya wah luar biasa dia ahli ibadah, tapi kemudian di akhir kehidupannya dia su'ul khotimah. Ada sebaliknya, luar biasa dia ketika selama ini maksiatnya luar biasa, tapi justru di akhir kehidupannya dia husnul khotimah. Jadi kasuistik. Yang kedua, para ulama memahami hadis ini, takdir itu rahasianya Allah. Pemahamannya begitu. Takdir itu sudah pasti terjadi dan setiap kita sudah ditentukan takdirnya, tapi itu menjadi rahasia Allah. Maka jangan coba-coba istilahnya udahlah. Kalau kalau memang saya ditakdirkan masuk surga, walaupun saya nggak sholat, tetap saja saya masuk surga. Jangan begitu kan gitu. Ini kita sudah ditentukan semuanya Allah. Tapi itu menjadi rahasia Allah. Kita di mana nih ditentuinya? Di surga atau di neraka? Nah, salah satu upaya kita untuk kita masuk surga itu ya di samping amal banyakin doa. Doa agar dimasukkan ke dalam surga. La yarudul qada illa doa. Enggak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Doa terus minta sama Allah. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenarnya, artinya ada upaya untuk bertakwa, enggak begitu saja gitu. Ada upaya, ada usaha yang keras untuk menjadi orang bertakwa. Sampai-sampai kata Allah jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dan itu perlu usaha. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Ya, misalnya saya pengen mati lagi di majelis taklim, tapi nggak pernah ngaji gitu. Gitu ya. Saya pengen mati lagi sujud, tapi nggak pernah sholat. Susah gitu. Artinya ada upaya dulu. Kalau mau mati lagi sujud, ya sholat, rajin. Maka Allah sampaikan dia akan mati dalam keadaan sujud. Pengen mati lagi di majelis taklim, ya harus ngaji dulu, datang ke majelis taklim. Bagaimana mungkin mau mati di majelis taklim? Walaupun kenyataannya banyak juga yang mati di majelis taklim, maksudnya tidur. Ya, saya bilang kan majelis taklim itu kan taman surga, maka wajar kalau nikmat gitu. Kalau ngantuk tuh wajar gitu. Karena dia taman surga. Surga itu kan nikmat, nyaman, saking nyamannya ya tadi begitu. Nah itu. Kalau perlu kita doa tuh, ya Allah, kalau memang saya ngantuk lagi ngaji ya, maka jadikan itu ngantuk yang terakhir ya Allah. Kalau mati di majelis
Ini bagus seperti itu. Ya, seperti itu. Nggak ada yang berani kan doa begitu, nggak ada. Jatuh. Ya. Jadi seperti itu. Tapi memang wajar. Saya pun mengalami. Itu memang apalagi kayak sholat Jumat tuh ngantuk itu wajar. Saya pernah ngalamin. Saya nggak khotbah gitu. Jadi mustami. Bener ngantuk juga gitu ya. Makanya kata Nabi kan gitu. Kalau ngantuk lagi dengerin khotbah Jumat bergeser ganti posisi kan untuk menghilangkan ngantuk. Cuman kalau di zaman Nabi kan kalau Nabi khotbahnya berapi-api gitu ya, seperti orang yang sedang menyiapkan tentara gitu, maka sahabat nggak ada yang ngantuk. Ya kalau nggak ada yang ngantuk satu dua gitu. Kalau kita kan ngantuk semua. Iya. Jadi kalau mau diamalin hadis itu kacau gitu. Semuanya pindah, yang belakang ke depan, kacau gitu. Jadi susah juga diamalin, tapi nggak semua juga hadis diamalin. Gitu. Nah itu dia. Jadi artinya begitu, ada usaha, pengen mati, lagi baca Quran, ya baca Quran. Pengen mati baca Quran, nggak pernah baca Quran. Nggak mungkin kan, artinya ada upaya. Nah itu jadi memahami hadis itu, jangan satu sisi, jangan hanya baca hadis itu saja. Oh ternyata begini ya, ada orang. Tapi kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi itu pemahaman dari para ulama. Yang jadi pertama itu kasuistik. Yang kedua, takdir adalah rahasia Allah. Contoh Ar-Rajal, dia sudah berupaya, dia masuk Islam itu, awalnya masuk Islam, kemudian jadi soleh, belajar Islam, tapi kemudian justru dia tergoda dengan dunia. Padahal sudah jadi utusan Rasulullah itu sudah hebat banget gitu. Tapi ternyata dia tidak kuat dengan godaan dunia, sehingga akhirnya dia murtad dan mati dalam keadaan kafir. Jadi belajar dari Ar-Rajal. Ya, jadi sampai dulu di sini dulu kita sampai di apa namanya tentang Ar-Rajal ini. Dialah yang menjadi kunci dari banyaknya pengikutnya Musailamah. Kuncinya di dia. Karena orang tahu dia dai-nya Nabi. Orang tahu asalnya dia orang soleh. Tapi ternyata kesolehannya itu, kedudukannya sebagai dai Nabi dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Makanya wajar kalau hukumannya adalah gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud di neraka. Sama seperti pertama kali orang yang membuat jazirah Arab menyembah berhala. Amr bin Luwai. Dialah orang pertama yang menjadikan jazirah Arab menyembah berhala. Di mana sebelumnya nggak ada menyembah berhala. Termasuk nggak ada yang namanya berhala di Ka'bah, nggak ada. Tapi semenjak Amr bin Luwai dia membawa satu berhala dari Sambah, lalu berhala itu dinamakan Hubal, ditaruh di Ka'bah, maka semenjak itu semua keyakinan berubah. Jazirah Arab dan termasuk Mekah menjadi simbol penyembahan terhadap berhala. Maka apa yang terjadi? Hukuman di neraka nanti bagi Amr bin Luwai, kata Nabi, aku melihat di neraka ada orang yang menarik-narik ususnya sendiri. Ditarik-tarik ususnya. Dia tarik sendiri. Bukan oleh malaikat, tapi dia tarik sendiri. Maka kemudian para sahabat berkata, siapa dia wahai Rasul? Dia adalah Amr bin Luwai. Karena dialah yang mencontohkan pertama kali tradisi menyembah berhala di jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin lebih kurangnya saya maaf, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.